Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Suci dengan NIM 0537180009. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas berpraktik 2 mata kuliah berpraktik struktur data. Dalam video ini akan dimuat bahasa pemrograman Java pada Visual Studio Code. Dalam video ini akan dimuat 3 konsep. Yang pertama ada LIFO menggunakan stack, FIFO dengan queue, dan algoritma pengurutan menggunakan quickshot. Untuk itu, mari kita mulai untuk menuliskan bahasa pemrograman Java-nya. Sebelumnya ini aku udah punya new filenya, namanya tugas 2 struktur data Java. Pertama-tama kita akan mengimport dulu library-nya. Yang pertama pakai import java util stack, jadi barisnya digunakan untuk mengimport kelas stack dari paket java.util. Nah, stack ini adalah struktur data linear, nanti menggunakan konsep LIFO atau last in first out. Selanjutnya kita pakai queue dan linked list. Nah, setelah itu baris ini kita akan membuat stack utama. Namanya itu seperti nama filenya. Jadi nanti dalam bahasa Java seluruh programnya itu ada di dalam sebuah kelas. Jadi kelasnya ini ibaratnya wadah isi variabel dan metode dari program. Setelah itu kita buat main method. Jadi main method ini titik awalnya setiap saat programnya nanti di run, Java itu akan membaca main method mainnya ini. Seperti biasa, public static void main string dan args. Setelah membuat main method, kita akan langsung ke soal yang pertama. Nah, saya akan membuat judul stacknya dulu. Judul stacknya ini pakai sistem out.println. Ini perintah untuk menampilkan teks ke konsol. Jadi println itu artinya print line. Jadi menampilkan teks terus pindah ke baris berikutnya gitu. Sebenarnya ini sistem out.println ini bebas aja, tapi saya ingin nanti hasil runnya itu rapih. Jadi kita buat outputnya yang rapih, ada judulnya program stack LIFO. Nah, kita akan langsung membuat stack. Jadi di sini dibuat objek stack bernama stack menggunakan integer. Jadi stack ini menyimpan data bertipe bilangan bulat. New stack-nya berarti digunakan untuk membuat objek stack baru di memori. Nantinya stack ini tuh digunakan untuk proses push dan pop. Selanjutnya kita buat array data stack-nya. Nah, integer juga digunakan bahwa isi arraynya ini bilangan bulat. Seperti dalam soal harus ada 8, berarti ini saya pakai 10, 20, 40, 60, 70, dan 80. Data-data ini nanti yang akan dimasukkan ke dalam stack. Ini saya buat lagi print line-nya untuk menampilkan teks ke konsolnya itu proses pass. Di proses pass ini penggunaan perulangan poch F4. Jadi nanti dipakai untuk membaca seluruh isi array satu persatu. Terus kita pakai metode push juga nanti, stack.push data. Nah, metode push ini digunakan untuk memasukkan data ke dalam stack. Karena stacknya itu pakai konsep LIFO, jadi data yang terakhir di push itu nanti data yang terakhir di pushnya itu akan berada di posisi paling atas. Lalu sistem out.println akan menampilkan data yang berhasil dimasukkan ke dalam stack. Jadi nanti teksnya itu akan digabungkan dengan variabel data. Nah, baris selanjutnya adalah kita akan menampilkan seluruh isi stack. Kita pakai println juga. Ini kita pakai isi stack sebelum di pop.
Jadi pop ini digunakan untuk mengambil sekaligus menghapus data paling atas pada stack. Karena pakai konsep LIFO, jadi data yang terakhir masuk itu akan keluar lebih dulu. Tadi kita pakai dari 10 sampai 80. Jadi pada program ini data 80 itu akan jadi data yang pertama keluar karena posisi datanya itu di paling atas. Sistem out println juga buat nampilin data yang berhasil dikeluarkan dari stack. Data yang di pop. Konsep LIFO-nya itu data terakhir masuk akan keluar pertama. Oke, ini udah selesai untuk bahasa Java-nya. Ini ada problem untuk queue dan linked list karena belum kepakai, jadi nggak apa-apa, kita akan run. Nah, hasil runnya yang di pushnya itu 80, isi stack sebelum popnya itu semuanya lengkap dari 10 sampai 80. Data yang di popnya 80. Nah, yang setelah di popnya berarti 80-nya itu hilang. Oke, jadi selanjutnya kita akan ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini akan menampilkan judul program Q. Sebenarnya untuk judulnya ini bebas, tapi aku pakai sistem out println lagi supaya hasil runnya rapi dan ada judulnya. Ini tinggal di copy paste aja dari konsol yang atas, dari program stack LIFO itu bebas, mau di copy paste juga nggak apa-apa. Itu aku copy paste dari atas. Jadi nanti tinggal diganti judulnya aja. Judulnya ini namanya program Q. Nah, Q ini tuh akan dibuat pakai linked list. Jadi Q-nya itu bekerja menggunakan setelah membuat Q-nya, kita akan membuat array Q. Datanya tipenya integer. Data Q-nya kita masukkan 8 angka sama seperti perintah di soal. Jadi array ini nanti isinya data yang akan dimasukkan ke dalam Q. Datanya 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88. Nah, kita pakai method over, digunakan untuk menambahkan data ke Q. Nah, nambahin data ke Q ini namanya NQ. Jadi kita tulis NQ. Kita kasih judul di println proses NQ. Pakai method over. Pakai for ulangan for juga. Seperti biasa, println-nya itu nampilin hasil data yang berhasil masuk ke Q. Jadi NQ plus data. Untuk nampilin hasil Q juga pakai println, nanti println-nya itu untuk Q. Atau isi Q sebelum DQ. Nah, untuk DQ-nya ini pakai metode pull. Jadi
pool ini digunakan untuk mengambil dan menghapus data yang paling depan pada queue. Kenapa paling depan? Karena pakai first in, first out atau FIFO. Jadi yang pertama kali antri itu yang pertama kali dipanggil atau dikeluarin. Jadi kita akan menampilkan output print data yang berhasil dikeluarkan dari queue pakai print line juga. Terus kita kasih penjelasan isi queue setelah dequeue. Kasih output juga konsep FIFO-nya seperti apa. Konsep FIFO, konsepnya data yang pertama kali masuk, data pertama kali muncul, dipanggil. Nah, ini ada hasil run-nya. Ada program queue, proses and queue seperti printout kita. Terus isi queue sebelum dequeue-nya lengkap. Setelah dequeue-nya 11, berarti 11-nya hilang. Terus kita konsep FIFO-nya ada. Berarti ini untuk soal nomor 2 itu udah berhasil penulisan program Java-nya. Bahasa Java-nya itu seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 3, itu akan membuat quick short. Yang pertama-tama saya akan membuat judulnya dulu. Judul programnya di copy paste dari konsol atas. Barisnya ini nanti saya ingin judulnya itu program quick short. Nanti diganti aja dari tadi bekas queue kita ganti jadi quick short. Selanjutnya kita akan membuat array yang berisi data. Datanya itu yang nanti akan diurutkan menggunakan algoritma dari quick short yang ini. Jadi datanya acak aja, bebas 45, 12, 78, 3, 99, 24, 56, 1. Terus kita akan menampilkan array awal yang belum diurutkan. Print array. Selanjutnya kita akan jalankan quick short-nya. Quick short ini untuk menjalankan algoritmanya quick short. Jadi nanti kita akan menggunakan angka 0 itu untuk nunjukin indeks awal array. Pakai length -1, jadi indeks terakhir array. Ini printout-nya boleh bebas. Ini aku pakai data setelah diurutkan. Nah, kita kasih keterangan juga quick short-nya itu membagi data menjadi milih pivot, membagi menjadi 2 bagian. Kita akan mulai ke metode quick short. Jadi metode ini digunakan untuk menjalankan proses tadi pengurutan quick short secara rekursif. Pakai public static void quick short. Kita pakai if untuk mastiin sortingnya itu berjalan selama indeks awal masih lebih kecil dari indeks akhir. Jadi low-nya itu lebih kecil dari high. Kita akan pakai partisi setelah ini, method partition ini kita gunakan untuk menentukan posisi pivotnya. Partitionnya, lalu kita rekursi quick short-nya. Jadi baris pertama mengurutkan bagian kiri pivot, terus baris keduanya mengurutkan bagian kanan pivot.
Terus kita pakai partisi juga, partisi pivot. Jadi integer pivot dipilih dari elemen array yang high, jadi array yang terakhir. Jadi kita akan buat metode partitionnya dulu. Terus dari metode partition ini, selanjutnya kita akan variabel ini itu digunakan untuk menentukan posisi pertukaran data. Kita pakai pengulangan partisi juga. Pengulangannya itu digunakan untuk membandingkan data dengan pivot. Nah, kondisi pivot ini kita tulis dengan if. Jadi jika lebih kecil dari pivot, maka datanya akan dipindahkan ke sebelah kiri. Berarti kita harus menukar data dalam posisi data di dalam array. Nah, setelah itu kita ke return partition. Jadi kita akan mengembalikan posisi pivot yang baru. Pakai metode juga untuk menampilkan seluruh array. Terus kita pakai system out println data. Oke, setelah selesai ditulis, kita langsung ke run aja. Run hasilnya. Nah, ini hasilnya ada run dari nomor 1 dari Stacklivo, setelah itu ke program Q. Ini ada penjelasannya lengkap karena tadi kita pakai sistem print lainnya banyak. Terus program quicksort juga data sebelum diurutkan datanya acak, setelah diurutkan jadi langsung ngurut dari nomor 1 sampai angka 1 sampai 99. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya untuk tugas 2 mata kuliah praktik struktur data ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas penilaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.